Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia Mahendra dari kelas MN23N Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai analisis SEM, Smart PLS. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, tahapan, hasil, lalu kesimpulan. Pendahuluan. Pengertian model. Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam model yang kompleks. Salah satu pendekatan dalam SEM adalah Particle Squared PLS yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan metode SEM klasik berbasis kovarian. Particle Squares atau PLS adalah metode analisis dalam SEM yang memungkinkan penanganan data dengan distribusi non-normal dan ukuran sampel yang kecil. PLS berfungsi dengan meminimalkan kerugian pada struktur hubungan antar variabel dan memaksimalkan varians yang dijelaskan dalam model. Ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu pengembangan model dan pengujian model. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Partial Squared Structural Equation Modeling atau PLS SEM adalah metode analisis yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel dalam model yang kompleks. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Herman Ward pada tahun 1982 dan telah mengalami berbagai perbaikan sejak saat itu, termasuk oleh Leigh Moller pada tahun 1989. PLSM menjadi populer di kalangan peneliti karena kemampuannya untuk menangani data yang tidak memenuhi asumsi normalitas dan ukuran sampel yang kecil. Yaitu yang pertama ya ada pengertian diagram jalur. Dikarenakan diagram jalur pertama ada variabel yang memiliki nilai 0,7 yaitu df2, ds1, dan dt1, maka variabel-variabel tersebut dihapus dan hasil akhir yaitu gambar kedua. Dikarenakan menggunakan uji SEM PLSM diperlukan beberapa uji yaitu outer model, inner model, dan uji indeks kecocokan model atau context of fit atau GOP. Mana dari variabel X menunjukkan ke variabel Y dan Z, yang artinya X atau experiential marketing mempengaruhi Y atau loyalitas pelanggan, dan Z atau kepuasan pelanggan. Sementara panah dari variabel Z ke arah variabel Y, artinya Z, yaitu kepuasan pelanggan, mempengaruhi Y atau loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu, pada data tersebut menunjukkan 0,7, yang artinya nilai tersebut valid. Dikarenakan dari grafik tersebut masih ada di bawah 0,7, maka langkah yang dilakukan dengan cara menghapus dari nilai yang terbukti 0,499, df2 0,13, dan terakhir dt1 0,642. Maka grafik dan nilai akhirnya seperti ini. Dan selanjutnya ada tahapan order model. Nah, data tersebut menunjukkan 0,7 yang artinya nilai tersebut valid. Variabel X dan Y memiliki nilai 0,089. Ini menunjukkan hubungan yang relatif tinggi antara experience, marketing, dan loyalitas pelanggan. Variabel X dan Z memiliki nilai 0,789. Ini menunjukkan hubungan yang rendah antara experiential marketing dan kepuasan pelanggan dibandingkan dengan experience marketing dan loyalitas pelanggan. Hubungan antara Z dan Y memiliki nilai 0,654. Ini menunjukkan hubungan yang relatif rendah antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu ada construct reliability. Ada dua nilai yaitu 0,7 yang artinya tidak valid. Selain itu dinyatakan valid. Untuk nilai AV dinyatakan valid karena kurang dari 0,7. Selanjutnya itu ada tahapan inner model. Tabel Y, loyalitas pelanggan, memiliki nilai 0,482, yang artinya 48,2%, yang berarti variabel memiliki paragraf relatif sedang.
Tabel Z kepuasan pelanggan memiliki nilai 0,331 atau 33,1%, yang artinya variabel memiliki pengaruh relatif. Selanjutnya yaitu ada F-square matrix. Variabel X dan Z menunjukkan hasil 0,494 yang dimana experience, marketing, dan kepuasan pelanggan menunjukkan hubungan positif yang sedang antara kedua variabel. Tahapan inner model. Selanjutnya untuk inner model yaitu mencari path coefficient. Untuk tahap ini sendiri memadukan perhitungan lagi di menu bootstrapping bukan di PLS algorithm. Semua koefisien jalur X, Y, X, Z, Z, Y memiliki nilai P 0,0001. Ini 0,000 ini menunjukkan bahwa semua hubungan antara variabel-variabel tersebut, koefisien jalur X kurang lebih dari Z 0,573 memiliki nilai terbesar, menunjukkan pengaruh X terhadap Z paling kuat di antara hubungan lainnya. Hipotesis 0 ditolak karena tidak ada pengaruh yang signifikan. Hasil analisis jalur dengan bootstrapping menolak hipotesis 0 untuk ketiga hubungan tersebut karena P kurang dari 0,05. A1. Hipotesis alternatif diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. H2. Hipotesis alternatif diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Z. H3. Hipotesis alternatif diterima karena terdapat pengaruh signifikan antara variabel Z dan Y. Selanjutnya itu ada uji Goff, di mana untuk nilai Goff sendiri ada pada bagian model fit, yang dimana diambil dari nilai SRMR dan NVI. Nilai SRMR di atas 0,07 dinyatakan fit untuk nilai NVI di bawah nilai 0,902 tidak fit. Hasilnya yaitu dengan demikian, setiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel lain. Variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y dan Z memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, dengan masing-masing nilai statistik yang signifikan P sama dengan 0,000. Nah, simpulannya itu pengaruh experience marketing terhadap kepuasan pelanggan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara experience marketing X dan kepuasan pelanggan Z. Koefisien jalur X kurang dari Z sebesar 0,573 menunjukkan pengaruh positif yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa experience marketing secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kedua, pengaruh experience marketing terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara experience marketing X dan loyalitas pelanggan atau Y. Koefisien jalur X kurang dari Y sebesar 0,454, menunjukkan pengaruh positif yang sedang. Ini menunjukkan bahwa experience marketing juga secara signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan pelanggan Z dan loyalitas pelanggan atau Y. Koefisien jalur Z kurang dari Y sebesar 0,326, menunjukkan pengaruh positif yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan juga secara signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan, namun pengaruhnya lebih rendah dibandingkan dengan experience marketing. Selanjutnya yaitu ada pengaruh experience marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Model jalur menunjukkan bahwa experience marketing atau X memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Melalui kepuasan pelanggan atau Z mempengaruhi tidak langsung. Ini terjadi karena experience marketing secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan atau Z, yang pada gilirannya mempengaruhi loyalitas pelanggan atau Y. Pengaruh tidak langsung ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara experience marketing dan loyalitas pelanggan. Jadi, analisis menggunakan PLSM menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Misalnya, kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dan dimensi experience marketing tertentu berkontribusi signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.